materi yang kedua untuk webinar dari BMFK Unsud ini. Sebentar saya siapkan dulu untuk PowerPoint-nya. Sebentar. Oke. Oke. Jadi pada kesempatan ini materi yang saya bawakan adalah terkait perilaku adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi ini adalah suatu istilah baru dari Kementerian Kesehatan terkait new normal. Jadi kalau memang tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh Dr. Rosa terkait new normal, ternyata bahwa istilah ini sudah mulai oleh Kementerian Kesehatan dibakukan menjadi adaptasi kebiasaan baru atau disingkat dengan KB ya. Jadi ini memang barangkali menjadi istilah yang lebih mudah nantinya akan dipahami oleh masyarakat Indonesia. Kemudian sebelumnya perlu kami perkenalkan terkait situasi COVID-19 di Indonesia. Jadi sejarah perkembangannya barangkali adik-adik mahasiswa bisa pada awal sudah mengikuti, yaitu di awalnya itu pada tanggal sebelumnya kasus ini ditemukan di Hubei, Cina, kemudian di Indonesia di tingkat dunia pada tanggal 30 Januari 2020 sudah ditetapkan menjadi ini istilah yang sudah diserap juga yaitu KKMMD, yaitu kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, atau istilah yang lebih umum bagi kita adalah pandemi global. Di sini kemudian kasus selang waktu antara Januari Februari Indonesia cukup steril ya, ibaratnya belum ada kasus ditemukan, sampai pada akhirnya tanggal 2 Maret 2020 kasus pertama yaitu 2 kasus positif ditemukan di Indonesia. Kemudian tanggal 11 Maret di Indonesia ditetapkan sebagai pandemi. Kemudian di Kabupaten Banyumas juga ini awal-awal Maret itu masih kosong kasusnya, masih kita terus berupaya untuk mencegah supaya tidak terjadi kasus COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Tetapi akhirnya muncul juga kasus ini sehingga pada tanggal 17 Maret 2020 ditetapkan status siaga darurat bencana non-alam COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Kemudian dengan adanya pada tanggal 17 Maret ini belum untuk masih posisi siaga darurat. Kemudian pada tanggal 30 Maret ditetapkan menjadi status tanggap darurat bencana non-alam COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Status tanggap darurat ini sudah 2 kali diperpanjang, dan terakhir ini masa berlaku yang perpanjangan kedua adalah 30 Juni 2020. Kita harap nanti fase ini barangkali bisa dipercepat pencabutannya, atau barangkali juga masih ada kemungkinan untuk diperpanjang lebih melebihi dari tanggal 30 Juni ini. Tapi kami semua berharap supaya ini semua cepat selesai dan tanggap darurat di Kabupaten Banyumas bisa diakhiri di tanggal 30 Juni 2020. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat grafik di Kabupaten Banyumas ini memang naik turunnya luar biasa ya. Jadi pernah terjadi kenaikan, naik turun, trennya terus meningkat. Kita lihat ini untuk beberapa di Karsidenan Banyumas. Artinya kita memang membandingkan antara Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, dan Cilacap. Ya. Untuk kondisi yang agak sama adalah dengan Cilacap karena dari jumlah penduduk, kemudian segi kepadatan, jumlah mobilitas penduduk hampir sama, kita hampir sama kondisi di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Kita lihat grafiknya, kemudian selanjutnya kita lihat, ini adalah situasi terkini untuk Kabupaten Banyumas ya. Di Kabupaten Banyumas ini diambil dari website Pemda Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juni kemarin, update sore kemarin, bahwa di sini kita lihat penyebarannya, peta penyebarannya hampir seluruh wilayah di Kabupaten Banyumas sudah ada
kasus terkonfirmasi. Posisi kemarin, posisi ODP yang masih dalam pemantauan ada 42 orang ya. Jadi di sini kebijakan penanganan COVID ini ODP atau orang dalam pemantauan akan dilakukan pemantauan selama 14 hari. Dan dalam 14 hari itu akan dilihat perkembangan kasusnya, apakah ODP ini berkembang menjadi PDP ataupun akhirnya sembuh setelah melewati pemantauan 14 hari. Di sini total ODP selama ini sudah 2.320. Jadi yang sudah selesai pemantauan adalah 2.278. Ini artinya saat ini posisi kita tinggal 42 ODP yang masih dipantau. Kemudian untuk PDP, pasien dalam pengawasan, yaitu pasien yang sudah mengalami riwayat perjalanan, kemudian mempunyai kontak dengan daerah-daerah transmisi lokal, kemudian mempunyai gejala batuk, pilek, panas, dan ada gejala sesak, ataupun orang dengan gejala pernafasan itu dianggap sebagai PDP. Untuk posisi kemarin sore, PDP yang masih dirawat di rumah sakit ada 8 orang. Kemudian total selama ini pasien dalam pengawasan jumlahnya ada 345 orang. Dari semua PDP yang diawasi di ruang isolasi. Jadi di sini untuk PDP, untuk treatmentnya adalah pengawasan di ruang isolasi di rumah sakit, di mana di Kabupaten Banyumas sudah tersedia 10 rumah sakit baik negeri maupun swasta yang menyediakan ruang isolasi bagi penderita COVID-19 ini. Dari keseluruhan atau 10 rumah sakit ini tersedia 160 tempat tidur isolasi yang disiapkan apabila terjadi lonjakan kasus untuk COVID-19 ini yang membutuhkan isolasi di rumah sakit. Tetapi kita lihat bahwa sampai hari ini hanya 8 PDP, artinya untuk PDP hanya 8 tempat tidur yang dipakai. Kemudian dari PDP ini hasil swab-nya atau hasil dari PCR-nya 314 negatif. Artinya setelah 345 kasus ini diawasi ternyata 314-nya adalah bukan COVID. Dan di sini nanti kita lihat COVID-nya berapa. Dari PDP yang diawasi 19 meninggal dunia. Ya, dari yang meninggal dunia ini pun juga bukan termasuk dari yang terkonfirmasi. Jadi PDP itu adalah pasien dalam pengawasan yang mempunyai gejala-gejala seperti COVID-19. Dan ini pasien PDP ini apabila dilakukan swab atau usap tenggorok dan hasilnya positif, ini kemudian ditetapkan statusnya menjadi terkonfirmasi positif. Jumlah positif dari PDP yang kita awasi itu ada 73 kasus selama ini. Dan yang masih dirawat ada 11 di rumah sakit. Dari 73 kasus ini, 58 kasus dari COVID-19 di Kabupaten Banyumas itu berakhir dengan sembuh dan yang 4 meninggal dunia. Perlu diketahui bahwa untuk yang meninggal dunia ini ada 4, cuma kasus meninggal dunia mempunyai penyakit-penyakit penyerta atau mempunyai komorbid. Ini yang membuat kondisi COVID-19-nya menjadi semakin berat dan pasien mempunyai komplikasi sehingga akhirnya meninggal. Kalau dilihat angkanya, kesembuhan di Kabupaten Banyumas cukup tinggi dibandingkan kasusnya 73, kemudian sembuh 58. Dari pasien-pasien yang sembuh, kemarin kami mengikuti Pak Bupati untuk melakukan temu wicara bahwa memang dari pasien-pasien yang terkonfirmasi positif itu banyak yang tanpa gejala. Artinya mereka terdiagnosis menjadi COVID-19 ini atau terkonfirmasi berdasarkan dari hasil rapid tes yang dilakukan secara tidak sengaja dan pasien memang tidak mengeluhkan ada gejala apapun. Ini yang menjadi perhatian kita semua bahwa ternyata banyak kondisi-kondisi OTG atau orang tanpa gejala yang ternyata akhirnya pada saat dilakukan rapid test hasilnya reaktif, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan swab atau usap tenggorok ditemukan bahwa hasilnya terkonfirmasi positif. Ya, ini yang nanti menjadi
suatu pekerjaan yang tidak mudah bagi kita Dinas Kesehatan Kabupaten dan gugus tugas tingkat kabupaten untuk mengelola yang sebentar lagi para mahasiswa barangkali yang mau mulai perkuliahan yang berasal dari kota-kota dengan daerah transmisi lokal atau dari daerah dengan zonasi yang cukup rawan, yaitu zona merah maupun tadi disebutkan ada yang juga dianggapnya zona hitam. Hitam itu artinya merahnya merah sekali sehingga terlihat seperti hitam. Ini nanti bagaimana kita harus mengelola agar OTG ini bagi OTG-nya itu sendiri tidak masalah karena mereka mempunyai sistem kekebalan yang baik sehingga tidak menimbulkan gejala. Akan tetapi OTG ini apabila berinteraksi dengan orang di sekitarnya, ini yang akan bisa menimbulkan resiko apabila kontak erat atau kontak sekitarnya adalah orang-orang dengan resiko. Kemudian selanjutnya kita lihat bahwa seperti tadi Dr. Rosa sudah menyampaikan terkait perhitungan R0 maupun RE dan RT, kami juga sudah menghitung dibantu dari FK Unsud kemarin sebelum kita membuka gugus tugas atau Pak Bupati membuka rumah ibadah untuk bisa digunakan kembali, kita sudah menghitung terkait kesiapan new normal untuk Kabupaten Banyumas. Kita lihat nanti skornya, indikator-indikator yang dilihat itu sudah ditentukan aspeknya, antara lain adalah ada 15 indikator yang harus kita scoring. Berapa sih nilai masing-masing yang kemudian nanti bisa dikategorikan ke dalam resiko rendah, resiko sedang maupun resiko tinggi. Jadi dari hasil perhitungan RT atau RE, reproduksi efektif ini, ditemukan bahwa rasio di Kabupaten Banyumas yang terakhir di minggu ke-24 adalah 0,4. Artinya di sini termasuk dalam resiko rendah. Dengan scoring ya yang sudah ada indikatornya masuk di dalam skor antara 2,5 sampai 3. Jadi memang benar pada minggu ke-23 Kabupaten Banyumas posisinya sudah masuk ke dalam risiko rendah. Dan diharapkan memang dengan risiko rendah ini kita Kabupaten Banyumas menuju untuk ke zona hijau. Kami harapkan nanti bahwa proses menuju zona hijaunya ini tidak ada hambatan, artinya bahwa memang karena perhitungan RT, RE, reproduksi efektif itu sangat dipengaruhi adanya kasus-kasus baru, maka apabila ada kasus baru lagi, maka perhitungan dari rasio reproduksi efektif ini akan berubah dan barangkali akan merubah lagi zona di Kabupaten Banyumas. Jadi berdasarkan perhitungan di minggu ke-23, didapatkan hasil dengan reproduksi efektifnya 0,46, artinya Banyumas masuk risiko rendah dan siap untuk memasuki masa transisi dalam kesiapan new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Dan ini yang memang agak kami sayangkan bahwa ini adalah masa transisi, belum benar-benar menuju kepada kebiasaan baru, kita baru masa adaptasi, tetapi banyak masyarakat yang tidak memahami, dianggapnya bahwa kita sudah benar kembali ke seperti semula. Padahal perlu kita ketahui bahwa new normal itu berbeda dengan normal. Normal pada saat belum adanya pandemi COVID-19 ini. Ibaratnya normal dulu kita bebas sebebas-bebasnya, pada kondisi new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini ada hal-hal yang memang perlu dijaga sekali terkait protokol-protokol kesehatan untuk di masing-masing unit atau aspek kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ini yang nantinya memang perlu penguatan yang luar biasa, bagaimana tahapan new normal ini bisa dilalui dengan baik, bisa melibatkan seluruh masyarakat dengan dukungan seluruh sektor yang ada. Kemudian kita lihat bahwa memang kalau kita melihat dampak COVID-19 itu luar biasa. Kalau kita hanya melihat dari segi penyakit, sebetulnya secara kalau kita lihat tadi di Kabupaten Banyumas dari 73 kasus, 58
sembuh total dan sekarang sudah beraktivitas kembali. Kita melihat, tetapi bahwa kita tidak hanya bisa melihat dari sisi medis atau sisi kasus atau sisi kesehatan aja, tetapi di sini ada sektor ekonomi yang sangat berpengaruh dengan adanya pembatasan sosial yang memang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya. Kita lihat pada awal adanya penetapan tanggap darurat di Kabupaten Banyumas, kita melihat perekonomian begitu terpuruk. Ya. Jadi banyak masyarakat, banyak sektor UKM tidak bisa melakukan aktivitasnya, banyak orang-orang pekerja sektor non formal yang tidak mendapatkan penghasilan harian itu sangat terganggu. Dan ini memang kalau memang betul-betul mau dilakukan lockdown atau PSBB, ini menjadi kewajiban pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat tersebut. Akan tetapi memang kalau kita lihat bahwa rentang kendali di Kabupaten Banyumas itu cukup luas dengan jumlah penduduk hampir mencapai 2 juta, ini yang menjadi kesulitan tersendiri. Dan untuk membuat suatu pembatasan sosial di wilayah masing-masing juga ini memerlukan suatu perhitungan yang cukup rumit dan itu terus dilakukan oleh gugus tugas Kabupaten Banyumas untuk selalu mempertimbangkan segala aspek sehingga apa yang diputuskan adalah yang terbaik. Jadi barangkali kita melihat kebijakan-kebijakannya itu adalah karena harus mengakomodir tidak hanya sektor kesehatan tetapi juga sektor ekonomi yang memang harus diupayakan tetap bisa bertumbuh, tetap bisa berjalan. Kemudian di sini dengan adanya kita menghitung reproduksi efektif yang mengkategorikan bahwa Kabupaten Banyumas sudah bisa memasuki masa transisi untuk adaptasi kebiasaan baru, maka kita mulai mempersiapkan ya. Jadi saya membicarakan ini di skup Banyumas ya. Jadi dengan di sini kita melihat bahwa kenapa kita harus padahal kalau kita lihat bahwa kasus masih terus tinggi, kemudian kasus-kasus positif juga masih ada. Kenapa pemerintah menetapkan suatu kebijakan adanya adaptasi kebiasaan baru? Jadi memang perlu kita ketahui bahwa beradaptasi dengan kebiasaan baru yang dalam tanda kutip kita biasa menyebutnya sebagai new normal adalah merupakan salah satu jalan keluar ya. Jadi memang jalan keluar ini memang akhirnya yang diambil dan hampir seluruh dunia menerapkan kondisi seperti ini, adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini sampai vaksin ditemukan. Jadi kalau memang vaksin belum ditemukan, kita belum bisa beraktivitas seperti dahulu. Kita masih harus mengadaptasikan atau masih harus mengimplementasikan kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol-protokol COVID. Ya, jadi mungkin ini yang artinya bahwa kita harus bersiap sampai vaksin ditemukan, kita akan seperti ini, harus menjaga jarak, harus selalu memakai masker, harus rajin cuci tangan, menjaga imunitas, karena memang kita masih mungkin untuk tertular. COVID-19 ini adalah virusnya virus baru, jadi belum ada seseorang pun yang mempunyai antibodi terhadap virus ini kecuali orang yang sudah terpapar. Pada saat seseorang belum mempunyai antibodi, memerlukan waktu paling tidak sekitar 7 harian untuk bisa tubuh mengelola paparan ini sehingga bisa menimbulkan atau bisa membentuk antibodi di dalamnya. Untuk reinfeksi atau infeksi ulangan, tubuh akan lebih cepat lagi mengeluarkan antibodinya. Ini hanya memerlukan waktu 24 jam. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama. Konsep herd immunity ini harus benar, kalau memang akan diterapkan, itu juga harus benar-benar memperhatikan untuk kelompok-kelompok usia rentan yang barangkali tingkat imunitasnya itu tidak baik. Karena virulensi kuman ini juga sangat viral load-nya ini sangat mempengaruhi perjalanan penyakitnya. Jadi kalau kita mempelajari dari kasus-kasus yang ada di Banyumas, pada saat kondisi baik
imunitasnya baik, akan ditemukan bahwa pasien terkonfirmasi ini dalam kondisi tanpa gejala. Tetapi ada juga orang-orang dengan kondisi yang baik, tetapi viral load-nya itu atau infeksi dari virusnya ini cukup banyak, replikasi virusnya banyak, ini akhirnya terpengaruh juga. Jadi dan kita tidak pernah bisa menghitung siapa yang nanti imunitasnya berapa dan viral load-nya mau berapa. Dan ini yang menjadi pertimbangan untuk herd immunity. Jadi new normal itu kalau kita lihat sebenarnya jangan sampai menjadi perang terbuka. Artinya di sini pemerintah membiarkan masyarakat bertarung sendiri terkait dengan virus yang belum ada vaksinnya. Justru dengan new normal ini pemerintah ingin bahwa kehidupan kembali berjalan terus produktif dengan aman. Aman itu bagaimana? Dengan adaptasi kebiasaan baru, dengan protokol-protokol COVID yang harus diterapkan, diterapkan dan dipatuhi bersama-sama. Ya, jadi memang prinsipnya bahwa kita sudah cukup lama, kita pun ingin hidup terus berlangsung. Maka jangan kalah dengan pandemi COVID-19 ini. Adaptasi kebiasaan baru merupakan pilihan bagi kita semua untuk terus hidup, untuk terus melawan COVID-19 ini. Selanjutnya bahwa perjuangan dalam adaptasi kebiasaan baru ini adalah perjuangan kita melawan COVID yang akan terus-menerus sampai vaksin dari COVID-19 ini ditemukan. Penambahan kasus baru masih terus dan ini juga terjadi di Kabupaten Banyumas bahwa penambahan kasus ini ternyata berasal dari para OTG, orang tanpa gejala. Ini menjadi seperti tadi saya sampaikan bahwa OTG ini merasa tidak sakit, jadi barangkali untuk 2 minggu, 2 hari sebelum gejala terkonfirmasi sampai 14 hari pada saat ditetapkan, misalnya dalam masa inkubasi, si OTG ini masih kemana-mana berinteraksi dengan siapapun, sehingga ini yang menimbulkan kekhawatiran kita bahwa nanti ada terjadi kasus penularan dari OTG ini. Oleh karena itu akan bisa dijaga apabila kita menjaga protokol. Protokol ini akan menjaga kita agar kita tidak tertular dan kita tidak menulari. Dengan menjaga jarak saja ini akan sangat signifikan bagi OTG untuk mencegah menulari. Kemudian pemakaian masker. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Ini adalah prinsip-prinsip yang benar-benar harus kita terapkan. Jadi di sini bagaimana adaptasi kebiasaan baru ini akan bisa berhasil, ini sangat tergantung dari masyarakat ya. Jadi bagaimana keberhasilan dari masyarakat bisa produktif dan aman dalam kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai ini sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol COVID-19 ini. Selanjutnya, protokol-protokol kesehatan di masa pandemi kita melihat ada beberapa sudah diterapkan dari gugus tugas maupun dari Kementerian Kesehatan sudah memberikan rambu-rambu ataupun aturan-aturan SOP panduan yang harus diterapkan bersama-sama ya. Jadi di sini kita melihat pentahapannya yaitu pentahapan pada saat siaga bencana sudah ada protokol-protokol yang diterapkan. Kemudian pada saat tangga bencana sudah menjadi bencana nasional itu juga sudah ada protokol-protokol yang terus kita sosialisasikan, kita diseminasikan kepada masyarakat untuk bisa diimplementasikan. Kemudian kita melihat sekarang, kita merasanya saat ini memang sudah dalam transisi menuju new normal, artinya kita sudah mulai harus beradaptasi kepada kebiasaan baru. Protokol-protokol untuk mengurangi paparan COVID-19 sudah diterapkan di semua lini unit kegiatan, ada di tempat kerja, kemudian di sekolah, tempat ibadah, fasilitas umum, transportasi, kegiatan khusus, semua sudah secara aktif diberikan rambu-rambunya baik oleh PNBP dan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau kita aktif melihat websitenya mereka, kita akan melihat banyak sekali protokol-protokol yang terus dikembangkan, terus diberikan untuk memberikan rambu-rambu bahwa kita ingin bahwa kita mulai produktif, tetapi bahwa kita juga masih harus waspada bahwa pandemi ini belum selesai. Dan itu protokol tersebut diterapkan untuk mengurangi paparan COVID-19 ini.
Kemudian kita lihat selanjutnya, di sini prinsip protokol kesehatan. Sebenarnya ini adalah sangat sederhana, tetapi ini memang tidak terbiasa. Ini adalah pola kebiasaan yang memang tidak biasa bagi kita masyarakat Indonesia maupun kita sendiri, sehingga ini yang menjadi suatu hal yang harus kita tekankan. Kita harus pertama memberikan pemahaman kepada masyarakat, setelah masyarakat kemudian mau untuk melakukan, kemudian nantinya diharapkan adanya perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini dalam menuju kebiasaan baru. Prinsipnya hampir semua itu sudah tertuang di dalam PHBS kita di Dinas Kesehatan, di Kementerian Kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat. Tetapi penekanan di sini ada penekanan physical distancing dan ada penekanan penggunaan masker. Jadi prinsip protokol kesehatan, perilaku yang harus dijaga hanya 8 ini. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan air mengalir atau penggunaan hand sanitizer apabila tidak ada air mengalir. Di sini juga perlu ditekankan bahwa cuci tangannya juga harus betul, lamanya minimal 20 detik. Kemudian semua permukaan tangan harus benar-benar bersih, harus benar-benar bisa terbebas dari kuman ataupun virus ataupun hal-hal yang tidak bersih. Kemudian selalu menggunakan masker. Penggunaan masker pun sudah ada panduannya, sudah ada SOP-nya, ketentuannya, bagaimana harus memakai, melepas, membuka, kemudian berapa lama masker itu harus digunakan. Kita terus memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena pada akhirnya sampai vaksin ini ditemukan, masker adalah menjadi bagian dari gaya hidup kita, dan ini menjadi bagian dari fashion kita. Ibaratnya hijab, barangkali nanti masker adalah seperti hijab kita. Ya. Jadi di sini gugus tugas Kabupaten Banyumas juga tidak henti-hentinya untuk selalu mengadakan operasi masker. Jadi mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa yang ikut KKN tema khusus ini sering diajak gugus tugas kabupaten, kecamatan untuk mengikuti operasi masker. Artinya ini kita ingin menekankan kembali perlunya masker, bahwa masker ini sangat efektif untuk mencegah penularan, mencegah menulari dan mencegah ditulari. Kemudian yang ketiga adalah jaga jarak aman. Dari beberapa literatur ada yang menyampaikan 1 meter, 1,5, 1,8 ataupun 2 meter. Ya, minimal 1 meter bisa dijaga. Tapi kalau memang lebih jauh lagi itu akan lebih aman, karena penularan dari COVID-19 ini adalah melalui percikan ludah atau droplet, dan asumsinya droplet terjauh yang dikeluarkan oleh seseorang pada saat bicara, batuk atau bersin adalah sekitar 1,8 sampai 2 meter. Kemudian jangan lupa untuk selalu menghindari kerumunan, ya. Jadi ini sesuatu yang memang agak sulit juga, dan ini yang menjadi pertimbangan kami bahwa untuk dunia pendidikan juga masih sangat menghitung sekali, karena agak sulit untuk mengelola anak-anak, apalagi di tingkat pendidikan yang dari PAUD, SD maupun SMP maupun SMA, untuk bagaimana supaya tidak berkerumun ini. Kemudian yang keempat adalah selalu menjaga daya tahan tubuh, istirahat cukup, olahraga, dan kelola stres. Di sini stres memang sangat berpengaruh terkait dengan imunitas di tubuh kita. Kemudian konsumsi gizi seimbang. Kemudian untuk kelompok-kelompok dengan rentan atau kelompok-kelompok yang berisiko itu harus benar-benar dilindungi dan dikelola dengan baik, dengan DM, dengan hipertensi maupun dengan penyakit-penyakit yang imunokompromis itu, ataupun kelompok balita, kelompok ibu hamil harus benar-benar mendapatkan prioritas pelindungan dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini. Kemudian yang ketujuh adalah selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedelapan adalah selalu mendisinfeksi lingkungan sekitar kita. Artinya memang kembali kepada fitrah kita untuk selalu menjaga kebersihan, di mana sudah menjadi pegangan kita bahwa bersih itu merupakan bagian dari iman. Maaf, kemudian selanjutnya di sini ini yang kita perlu adalah
izin Ya. mengingatkan Dok, untuk Ya. waktunya 2 menit lagi nggak Dok? Oke, siap. Terima Terima kasih kasih. Dok. Di sini bagaimana perilaku ini yang harus ditingkatkan kesadarannya sehingga semua masyarakat akan memperbaiki perilakunya. Jadi ini harus secara kolektif, tidak sendiri-sendiri. Barangkali kita orang-orang kesehatan yang terkait dengan kesehatan akan lebih mudah untuk memperbaiki perilaku. Tetapi untuk masyarakat yang jauh dari dunia kesehatan ini yang menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan kesadarannya untuk memperbaiki perilaku. Selanjutnya, di sini Presiden juga secara intens memberikan arahan untuk adaptasi kebiasaan baru atau AKB, adaptasi kebiasaan baru. Jadi langkah-langkahnya memang ada 5 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah prakondisi yang ketat dan sosialisasi kepada masyarakat yang secara masif mengenai protokol kesehatan. Ya, ini benar-benar harus benar-benar di awal harus masif dulu promosi kesehatannya dipahamkan, kemudian masyarakat dipastikan akan mampu untuk merubah perilakunya. Kemudian yang kedua, perhitungan yang cermat dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi penghitungan tadi dari rasio RE, reproduksi efektifnya harus benar-benar, dan dari skor-skor yang 15 itu harus dipastikan bahwa di situ adalah aman untuk dimulai adaptasi kebiasaan baru. Ini yang kedua. Yang ketiga, penentuan prioritas mana saja yang harus dibuka dulu. Di Kabupaten Banyumas yang sudah dibuka adalah untuk tempat ibadah dan untuk perkantoran. Untuk sekolah, tempat wisata masih dalam pertimbangan. Dan kebijakan di Kabupaten Banyumas, pembukaan untuk dunia pendidikan, sekolah akan dilakukan di paling akhir setelah semua benar-benar dinyatakan aman. Kemudian yang keempat, harus ada konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan melibatkan semua elemen masyarakat. Sehingga semua harus bergotong royong dan bersinergi. Kemudian evaluasi secara rutin. Kalau memang ternyata terjadi penambahan kasus, hitungan epidemiologi skornya naik lagi, maka kita pun akan mengambil keputusan yang barangkali justru akan mundur kembali. Tetapi ini diambil adalah semata-mata untuk menjaga supaya masyarakat kita aman dari penularan COVID-19 ini. Ini nanti bisa dilihat beberapa hal yang memang harus untuk adaptasi kebiasaan baru, new normal, perilaku apa saja yang harus kita terapkan. Sudah banyak sekali leaflet maupun di medsosnya kementerian, dari PNPB, sudah banyak ajakan-ajakan untuk kita untuk berubah ke arah kebiasaan yang baru. Gaya hidup kita harus dirubah. Sebelum ke kantor, apa saja yang harus disiapkan, kemudian di perjalanan dari kantor maupun ke tempat kuliah, barangkali nanti untuk adik-adik mahasiswa selama di kantor ataupun di tempat perkuliahan, pulang dari kantor. Ya, jadi ini sebelum siapkan starter kit-nya, ini yang harus disiapkan. Untuk beberapa orang sudah terbiasa melakukan ini. Jadi ada orang-orang yang memang sangat care terkait kebersihan pribadinya, sudah terbiasa dengan alat ini. Dan ini diharapkan ini menjadi semua akan melakukan ini, menyiapkan sendiri starter kit-nya, semua kebutuhan pribadinya dalam suatu tas yang ini dimiliki secara personal dan dijaga sendiri, kemudian digunakan sendiri, sehingga paling tidak dalam kesehariannya tidak ada campur-mencampur alat pribadi yang digunakan bersama-sama. Kemudian tas ini kalau dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah ada contoh tas siaga COVID-19, isinya apa saja, nanti bisa dilihat. Ini kemudian di rumah ibadah pun sudah diatur protokol-protokolnya, apa yang harus dilakukan oleh masing-masing, kemudian kewajibannya apa, semua sudah diatur, semua dilakukan supaya perilaku kita memang berubah menuju kepada adaptasi kebiasaan baru. Yang memang ini memang agak sesuatu yang memang perlu penekanan, perlu monitor, perlu evaluasi secara terus-menerus. Di sini masing-masing mempunyai kewajiban, baik pengurus, kemudian jemaahnya juga masing-masing harus berperan aktif. Memang seperti saya sampaikan bahwa di sini adalah kesadaran kolektif sangat diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini, dan kita ingin tetap produktif, ingin tetap kehidupan ini berlangsung. Dan mari jadi teladan untuk menyelamatkan keluarga, menyelamatkan lingkungan, bangsa, dan negara. Saatnya jadi pahlawan
Tundukkan COVID-19 dengan adaptasi kebiasaan yang baru, kebiasaan untuk hidup lebih sehat, disiplin, dan menjalankan protokol kesehatan agar kita semua menjadi aman dari COVID-19 dan tetap produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan dari Dr. Satriuni sangat komprehensif dan ini membuka wawasan kita tentang bagaimana sih